Inovasi model pembelajaran Flipped Classroom menuntut siswa betul-betul memahami sesuatu, mendalami sesuatu, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam video ini, Anda akan belajar lebih dalam tentang apa itu active learning. Simak videonya hingga akhir ya, learner! Active learning atau pembelajaran aktif merupakan gagasan di mana siswa lebih bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Ketika mereka hanya duduk dan mendengarkan penjelasan guru secara pasif, mereka tidak mampu mengembangkan proses berpikir lebih mendalam. Sehingga, dengan metode pembelajaran aktif ini, siswa secara individual harus memahami sesuatu secara mendalam. Sebagai core dari model Flipped Classroom, konsep ini sudah dikenal lebih dari 1 dekade dalam blended learning. Seperti yang dikemukakan Garrison dan Vaughan tahun 2008, Flipped Classroom yang didesain dengan baik membuat siswa belajar lebih aktif dan mandiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Anda dapat mengenal pembelajaran aktif mulai dari karakteristik yang dikemukakan oleh ahli, salah satunya oleh Suryadi pada tahun 2013. Beliau menyebutkan karakteristik pembelajaran aktif. Yang pertama, menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi oleh guru. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada transfer of value atau transfer nilai. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai karakter secara luas. Salah satunya adalah rasa ingin tahu. Kedua, siswa tidak boleh pasif, tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Aktif dalam konteks ini merupakan upaya penanaman nilai tanggung jawab, di mana siswa harus mempraktikkan bahkan membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekadar diketahui. Ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini, siswa berhak menerima materi pelajaran yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya atau menolak materi pelajaran yang tidak sesuai dengan pandangan hidupnya. Pola pembelajaran ini merupakan proses pembentukan sikap secara matang. Keempat, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan menghafalnya. Kelima, umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Pembelajaran yang dialogis secara tidak langsung membentuk karakter siswa yang demokratis, pluralis, menghargai perbedaan pendapat, inklusif, terbuka, dan humanitas yang tinggi. Sebagai catatan, dalam melaksanakan pembelajaran aktif, Anda perlu memonitor proses pembelajaran secara konstan dan melakukan improvement demi kelancaran aktivitas belajar. Selain itu, Anda juga perlu menginvestasikan waktu lebih dalam pengembangan atau kurasi learning materials dan menjadikannya satu desain pembelajaran yang bermakna. Sebagai inovasi dalam metode pembelajaran, pembelajaran aktif memiliki kelebihan. Di antaranya, yang pertama, pengamatan terhadap beberapa model atau contoh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui lebih dalam. Kedua, refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman dan guru, potensial mengundang dialog di dalam kelas sehingga memungkinkan muncul pengalaman atau pengetahuan baru. Ketiga, pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi higher order thinking. Keempat, diskusi melatih siswa untuk menganalisis, menilai, membandingkan, dan memecahkan masalah adalah metode belajar kooperatif dan interaktif. Kelima, self-explanation adalah suatu proses menjelaskan mengenai pemahaman siswa baik kepada temannya maupun guru, memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih kuat. Bagaimana dengan kekurangannya? Perlu Anda ketahui juga, dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, terutama di kelas, suasana gaduh akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning justru seringkali dapat mengacaukan suasana pembelajaran. Selain itu, konsep pembelajaran aktif yang menyenangkan juga dapat membuat siswa lebih cenderung untuk bermain dan melupakan tugas utamanya untuk belajar. Sesi kali ini sudah selesai. Apakah Anda sudah memahami apa itu pembelajaran aktif? Jika belum, Anda dapat memperkaya wawasan tentang pembelajaran aktif pada sumber lain. Tetap semangat belajar ya, learners!